Halo guys, kembali lagi di Killer Film, dimana kali ini kita akan merekap alur cerita film Thor Ragnarok ya cuy ya. Dimana film ini menceritakan tentang manusia dengan kekuatan petir yang berusaha menyelamatkan ini negaranya ya cuy ya. Film ini mendapatkan penghasilan yang cukup besar ya, jadi tidak usah berlama-lama, check it out boy. Film ini dimulai entah di mana. Terlihat Thor sedang dikurung di sebuah kurungan, dan terlihat juga ia sedang berbicara, dan berbicara itu tidak beres karena dia berbicara dengan tengkorak yang sudah mati, dan itu cukup aneh. Dan terlihat di sana juga ada Surtur. Surtur juga berbicara kepada Thor bahwa Asgard akan hancur karena dia yang akan menghancurkannya. Yang dimaksud Asgard di sini adalah iblis api ya, bukan Asgard yang ada di setiap kota di Indonesia yang harganya 10.000 per orang. Lanjut, setelah melakukan perbincangan yang membosankan dan membuat kita jenuh, Thor pun melepas dirinya dari rantai tersebut menggunakan palungnya. Setelah Thor pun menghabisi beberapa anak buah Surtur dan juga menghabisinya. Namun terjadi masalah baru di mana rantai yang mengikat peliharaan si Surtur terlepas, dan Thor pun lari ke atas tempat tersebut dan memanggil-manggil Heimdall beberapa kali, di mana terlihat Heimdall tidak ada di sana. Yang ada hanya Skurk yang menggoda perempuan, dan terlihat Thor hampir dimakan makhluk itu. Tapi untungnya si Skurk berhasil membawanya ke Asgard sekaligus memotong kepala makhluk tersebut. Setelah sampai, Thor pun mencari Heimdall di mana Skurk mengatakan bahwa Heimdall sudah dipecat oleh Odin karena merasa ada yang janggal. Thor pun pergi ke istana dan menemui Odin. Terlihat Thor sudah mengetahui bahwa itu bukanlah ayahnya Odin, melainkan dewa licik Loki. Thor pun mengancamnya dengan palunya hingga membuat Loki kembali ke wujudnya. Thor pun menanyakan di mana dewa Odin berada, dan Loki pun mengantarkannya Thor ke bumi di mana dewa Odin berada. Loki mengatakan bahwa dia sudah meninggalkannya di panti jompo, tapi panti jompo itu sudah dihancurkan. Tak lama kemudian Loki pun dibawa oleh entah kemana, oleh siapa dan penyihir apa. Maunya apa gitu. What are you doing? This isn't me. Thor pun ke alamat yang diberikan si penyihir. Saat Thor mengetuk pintu, ia pun langsung berada di sebuah ruangan, dan itu cukup mantap sekali cuy. Dia pun bertemu Dr. Strange, di mana tugas dari Dr. Strange ini mengawasi makhluk yang mengancam dari luar bumi, termasuk si Loki. Thor pun menjelaskan maksud dan tujuannya ke bumi, yaitu untuk menjemput ayahnya Odin dan langsung pergi. Dr. Strange pun bersedia membantu Thor dengan mencabut bulu dari rambutnya Salai, dimana dia langsung membuat portal ke Norwegia ya cuy ya, dimana tempat Odin berada. Dan dia juga sekaligus mengembalikan Loki yang terus-terusan jatuh selama 30 menit, dan itu sungguh sangat kasihan sekali si Loki itu ya cuy ya. I have been falling for 30 minutes. Dan benar saja, terlihat di situ ada Odin di Norwegia yang sedang termenung dan melongo tidak jelas. Dan Odin pun mengatakan bahwa ajalnya sudah akan datang. Dia juga mengatakan bahwa Thor memiliki kakak bernama Hela, yaitu dewa kematian. Hela juga yang akan menghancurkan Asgard ya cuy ya. Secara jelas gitu. Ya begitulah. Ikuti ceritanya aja ya, goblok. Setelah wafat, datanglah dewa kematian Hela menggunakan portal antar dimensi
di mana Thor melemparkan palunya ke hadapan Hela, tapi tiba-tiba Hela bisa menangkapnya dan itu sungguh wow dan langsung menghancurkannya. Hulk pun merasa tidak mungkin dan Loki pun membawanya untuk kembali ke Asgard. Namun di tengah jalan ternyata Hela juga mengejar mereka, di mana Loki terhempas entah kemana planet dan juga Thor juga terhempas juga entah kemana ya cuy. Dan yang sampai di sana adalah Hela. Hela pun langsung pergi ke istana ditemani Skurk yang sudah memihak kepada si Hela ya cuy ya. Sangat-sangat pengecut kali Skurk ini ya cuy ya, dimana Hela berpidato tidak jelas seperti para pemimpin kebiasaan dengan unek-unek yang tidak berharga ya cuy ya. Tapi para prajurit ini tidak mengerti apa yang dikatakan dan mereka langsung menyerang dia. Tak disangka prajurit Odin yang menurut katanya, faktanya dan apanya itu kuat, tangguh, bisa dikalahkan dengan mudah hanya oleh satu orang wanita yang cukup seksi ini. Dan Skurk hanya bisa melongo tanpa bisa mengatakan apa-apa. Berpindah ke si Thor yang sedang duduk di sebuah kursi dan di hadapannya ada seseorang bernama Grandmaster. Ternyata wanita yang tadi niatnya mau menolong ternyata menjualnya ke si Grandmaster untuk dijadikan pertarung di gladiator ya cuy ya. Thor pun mengatakan bahwa dia adalah dewa petir, tapi yang keluar hanya percikan kecil dan itu tidak keren. Thor pun disuruh bertarung di gladiator miliknya ya cuy ya. Dan di sana juga sepertinya ada Loki yang nasibnya lebih baik daripada si Thor, dimana Loki tidak mengakui Thor sebagai saudaranya. I've never met this man in my life. Grandmaster pun memiliki kesepakatan bahwa kalau si Thor bisa mengalahkan jagoannya, dia bisa pergi kembali ke Asgard ya cuy ya. Lanjut, Thor pun dimasukkan di sebuah ruangan dan bertemu makhluk santai dan menyenangkan bernama Korg dan temannya Mike. Korg menjelaskan bahwa siapapun yang melawan si juara bertahan yang dipilih oleh si Grandmaster pasti akan binasa. Beralih ke Asgard di mana terlihat Hela menghancurkan lukisan di dinding di mana ada Thor, Loki dan Odin dan ibunya terpampang di sana. Ternyata di balik lukisan ada lukisan lain dan lukisan itu adalah masa keemasan dari kerajaan Asgard yaitu ya guys ya, dengan cara diktatornya ya cuy ya. Karena sudah melebihi batas, Hela pun dikurung oleh Odin. Ceritanya begitu po namanya guys ya. Lalu Skurk pun diajak ke bawah oleh si Hela istana di mana ada barang-barang berharga dan ada juga sarung tangan Thor yang katanya palsu. Dan yang paling mencolok menurut dia adalah api abadi ya cuy ya. Hela pun mengambil sedikit api abadi untuk membangkitkan pasukannya dan juga serigala yang cukup besar dan pemarah. Berlanjut ke si Thor di mana ia sedang mempersiapkan diri untuk pertarungan. Terlihat ia pun melihat tato Valkyrie di tangan si cewek ya cuy ya, si cewek yang cantik itu. Thor juga memohon untuk membantunya, tapi si cewek cuek aja. Itu sama seperti kalian yang berusaha mendapatkan si dia tapi dia cuek aja. Dan akhirnya pertandingan pun dimulai dan disaksikan oleh para rakyat Sakar. Dan ternyata lawan yang harus dilawan oleh Thor adalah Hulk. Dan itu membuat Thor kegirangan. Ternyata ini penyebab Thor tidak ada di Avenger Age of Ultron. Dan Thor pun mencoba berbicara dengan Hulk. Hulk langsung menyerangnya, maaf ya guys ya. Dan Thor yang kehilangan palunya hampir dikalahkan oleh Hulk dengan beberapa pukulan dan pastinya sakit. Tiba-tiba Thor mengeluarkan petir dari tubuhnya itu. Wow, sangat keren pada saat Thor akan menghajarnya lagi.
Tiba-tiba Grandmaster berlaku kecurangan dengan menekan remote pemicu listrik yang ada di bahunya si Thor, dan itu membuat Thor pingsan. Tanpa banyak bacot lagi, Hulk pun loncat setinggi-tingginya dan Another day, another Doug. berpindah ke si Hela, di mana ia memimpin kerajaan dan mengangkat Skrulk menjadi algojonya. Dan si Skrulk iya aja karena dia takut mati, karena ya kalian tahu lah kekuatan mereka berbeda. Dan terlihat Skrulk, Hela dan pasukan mayat hidupnya akan pergi entah kemana menggunakan Bifrost. Namun kunci membuka Bifrost hilang, yaitu sebuah pedang. Dan terlihat di hutan, Heimdall membantu para anak itu dengan pedang Bifrost dan membunuh prajurit tersebut. Heimdall membantu para pemuda tersebut dan menuntun mereka ke sebuah tempat, dan ternyata tempat tersebut adalah tempat persembunyian rakyat Asgard. Thor pun terbangun dari pingsannya dan berada di ruangan yang cukup luas, dan ternyata itu adalah ruangan milik Hulk sendiri. Thor juga menanyakan bagaimana Hulk bisa sampai ke Sakar, dan Hulk mengatakan bahwa ia menggunakan Quinjet. Hulk juga menunjukkan di mana Quinjet tersebut ya guys ya, dan terlihat Quinjet tersebut rusak dan seperti rongsokan, tidak bisa dipakai begitu. Thor mengajak Hulk untuk pergi dari Sakar dan akan mengembalikan Hulk ke bumi. Namun Hulk tidak mau, dan Hulk mengatakan bahwa bumi membencinya. Hulk trains. That's great. Saat Hulk pergi untuk berlatih, Thor pun melakukan telepati yang sangat wow. Ternyata dia bisa telepati menghubungi Heimdall. Heimdall menjawab dengan gambaran Asgard dan dia juga membutuhkannya. Setelah Hulk pulang berlatih, Thor pun membujuk Hulk untuk berteman dengan cara-cara yang sebenarnya bohong. Setelah itu ceritakan Asgard dalam bahaya dan juga memberitahu bahwa Odin telah meninggal. Thor juga ingin membentuk tim untuk mengalahkan Hela. Mbah Helde mengatakan karena ia sudah pernah melawan si Hela dan semua Valkyrie atau kaumnya bisa disebut mati kecuali Helde. Tidak mau terus menerus menunggu, Thor langsung loncat tanpa ragu dan memasuki Quinjet dan menyalakan mesinnya. Hulk datang menyusul dan merusak setengah pesawatnya. Thor segera memutar pesan dari Natasha atau Black Widow, dan itu berhasil membuat Hulk menjadi Banner. Karena sudah menjadi manusia lagi, kita panggil Banner. Oke, lanjut. Setelah sadar, Thor mengatakan bahwa Banner pergi dari Skopje selama 2 tahun, dan Banner juga mengetahui bahwa dia menjadi Hulk selama 2 tahun. Wadaw, 2 tahun tuh. Beloved exalted champion has turned seductive Lord of Thunder. Dan karena Hulk keluar dari ruangan Grandmaster, langsung menyuruh Loki dan Helde untuk mencarinya. Sesudah dari tempat Grandmaster, Loki dan Helde malah ribut seperti bocah 10 tahun, dan itu sangat goblok. Sementara di tempat lain, Banner dan Thor masih bingung dan tidak karuan bagaimana mereka keluar dari Sakar. Dan sementara Quinjet sudah rusak. Inside of a monster made me a little weird. Kemudian mereka berjalan di tengah-tengah kerumunan dan membuat mereka terpisah. Banner pun berhasil ditemukan lagi bersama Helda dan masuk tim untuk mengeluarkan mereka dari Sakar. Di sini Helda berhasil mengalahkan Loki dan mengikatnya ya guys ya. Loki di sini menawarkan bantuan untuk mencuri pesawat karena dia memiliki kode aksesnya. Heavens no. Helde bertugas bebaskan para petarung termasuk Hulk dan Meg. Dan tugas Loki dan Thor hanya mudah adalah mencuri sebuah pesawatnya ya. Sesampai di tempat pesawat,
Loki akan menipu Thor. Namun Thor mengetahui sifat bangsatnya si Loki, sudah memasang pemicu kejut listrik duluan dan berhasil membuatnya kejang-kejang. I trust you. You betray me round. Thor pun langsung menaiki pesawat berbentuk piring dan pergi. Namun dikejar oleh pasukan Grandmaster. Banner dan Helda datang untuk membantu dan mereka berhasil menghabisi mereka. Dan setelah menghabisi mereka, mereka pun pergi ke lubang tempat pembuangan. Sementara itu, Korg dan petarung lainnya menyelamatkan Loki dan Loki menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan membawa mereka ke Asgard. Secara tiba-tiba Thor dan Helda dan Banner berhasil sampai ke Asgard. Thor pun berpisah dengan mereka untuk menantang Hela dan pergi ke istana. Sementara di tempat bersembunyian rakyat Asgard, Heimdall sudah mengetahui Hela akan ke sini dan langsung mengungsikan warga ke Bifrost. Dan saat Hela membuka tempat tersebut, orang sudah tidak ada. Karena tidak ada, dia pun memutuskan untuk kembali ke istana. Dan Hela pun bertemu dengan Thor. Dan langsung baku hantam aja coy di sana ya. Sementara Heimdall dan para warga dikebung oleh serigala hitam dan juga Skurk bersama mayat hidup. Dan karena nganggur, Banner memutuskan untuk membantu mereka. Ia pun melompat dan tidak menjadi Hulk, tapi malah pingsan aja ya. Saat serigala itu akan melawan warga, Banner pun berhasil menjadi Hulk dan melawan makhluk tersebut. Pasukan Skrulk mulai menyerang warga. Kemudian saat terdesak, Korg datang dan disusul dengan pesawat yang sangat besar. Loki pun turun dari pesawat dan menyuruh para warga untuk masuk ke pesawat. Setelah itu Loki pun sementara di istana, Thor kalah oleh Hela dan melukai mata kanannya. Di saat ia akan dibunuh, Thor bertemu Odin di hadapan ayahnya. Odin, dia sungguh tidak berdaya tanpa palunya. Namun Odin mengatakan bahwa Thor bukan dewa palu, melainkan dewa petir. Ia juga mengatakan agar Asgard bukanlah tempat, melainkan warganya. Ia juga mengatakan bahwa Thor lebih kuat darinya. Setelah itu Thor pun tersadar dan bangkit, lalu menyerang Hela dengan petir yang sangat besar hingga membuat Hela terpental. Thor pun langsung ke jembatan dan menghabisi pasukan Hela. Sementara Hulk masih bertarung dengan serigala hingga ia berhasil mengalahkannya dengan cara menjatuhkannya ke air terjun. Sementara Thor, Loki dan Helda bersiap melawan Hela. Dan di sini Thor menyuruh Loki untuk membangkitkan Surtur dengan api abadi, di mana ia menginginkan Asgard hancur. Dan jika Asgard hancur, Hela pasti melemah karena kekuatannya berasal dari Asgard itu ya. Lanjut, manto gebrankasi milik Odin untuk membangkitkan Surtur. Sementara yang lain melawan Hela. Loki pun sampai di berangkas Odin, dan sebelum membangkitkan Surtur, si bangsat ini malah sempat-sempatnya mencuri Tesseract. Hela pun membuat jalan ke pesawat untuk pasukannya yang muncul dari laut. Terlihat Skurk di pesawat itu, dan ia memutuskan untuk melindungi rakyat Asgard dengan senjata dari bumi, yaitu M16. Setelah itu dia menantang Hela
dan langsung dan di saat itu Loki berhasil membangkitkan Surtun dan Hela pun panik dengan kemunculan Surtun, dan tanpa diberi aba-aba Hulk langsung menyerang Surtur. Thor pun melarang Hulk karena dia bukan tandingannya. Karena tidak terima, Hela pun langsung menyerang Surtur. Namun itu sia-sia aja Mbah Hela. Mbah Hela langsung ditusuk dengan pedang besarnya si Surtur. Dan warga melihat kehancuran tempat tinggalnya dalam pesawat ya cuy ya, pesawat yang kali yang besar. Thor pun menutup matanya sama seperti Odin ya cuy ya, itu keren. Kemudian ia kembali ke tempat para warga dan mengambil alih tata dan memutuskan bahwa warga Asgard akan ke bumi ya cuy ya. Oke. Di adegan pasca kredit kita bisa melihat pesawat besar Thanos yang ingin mengambil Tesseract curian Loki. Cerita pun tamat.